Halo, selamat siang. Saya Rizky Immanuel Nababan dari Fakultas Hukum kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang review materi pendidikan Pancasila yang sudah saya pahami. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang pertama dari urgensi filosofis, yaitu untuk membangun dan mempertahankan nasional karakter. Dan dari segi urgensi sosiologis, yaitu untuk mendorong tergerusnya semangat kebangsaan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan adapun kompetensi yang diharapkan setelah belajar pendidikan Pancasila, yaitu mahasiswa dapat menumbuhkan perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung persatuan Indonesia, mendukung kerakyatan yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan atau antar golongan, dan yang terakhir, mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Materi selanjutnya, Pancasila dalam konteks sejarah. Awal perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Adapun berbagai pidato tentang dasar negara yang disampaikan oleh tokoh-tokoh negara pada saat itu. Tokoh yang pertama Muhammad Yamin, yang berisi tentang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yaitu Supomo, yang berisi tentang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang terakhir, kelima, keadilan rakyat. Dan pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI, Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang calon rumusan dasar negara Indonesia, yang berisi tentang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dan Soekarno pun menyiapkan Trisila yang berisi tentang sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan adapun Soekarno menyiapkan Ekasila, yaitu angka 1 yang berisi asas gotong royong. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuknya Panitia 9, dan hasil kerja dari Panitia 9 ini adalah Piagam Jakarta. Materi selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat dasar negara. Filsafat Pancasila dalam arti refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok yang mendasar dan menyeluruh. Dan Pancasila sebagai filsafat memenuhi 3 aspek, yaitu aspek ontologis, epistemologis, dan juga aspek aksiologis. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata ide dan logos. Ide yang artinya gagasan, cita-cita atau konsep, dan logos yang artinya pemikiran. Jadi, ideologi adalah ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul, juga hakikat pada buah pikir atau gagasan. Adapun peran konkret Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, ideologi sebagai penuntut, yang artinya setiap perilaku didasarkan pada preskripsi moral. Dan yang kedua, ideologi sebagai penolakan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila.
Selanjutnya, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung bahwa nilai-nilai yang ada pada dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang real hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas. Dimensi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang bermasyarakat, dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi ini mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar. Jadi saat ini saya akan melakukan aksi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu toleransi antar umat beragama. Jadi di sini saya sedang merekam aksi Pancasila, sedang membuang sampah.